teman-teman perhatikan bagian rumput-rumputnya itu semua rebah teman-teman. Jadi semuanya merebah ke bawah. Itu menandakan ada sesuatu yang menindih bagian rumput-rumputnya itu. Halo sahabat Himba, kembali lagi bersama channelnya Himba Borneo. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Himba kembali untuk melakukan ekspedisi. Kali ini ekspedisi Himba itu berada di sebuah danau teman-teman, dimana danau ini pernah Himba ajak teman Himba dari Jejak Petualang untuk ekspedisi ke sini. Dan waktu itu ketemu buaya juga teman-teman. Nah kali ini Himba sendirian akan ekspedisi. Jadi Himba sekarang berada di atas perahu, tapi nanti Himba akan ekspedisinya untuk jalan ke sana teman-teman, karena ini jalannya mungkin tidak muat perahu teman-teman. Jadi Himba akan berjalan kaki dan kita ekspedisi nanti melihat lokasinya teman-teman, dimana di sini terdapat banyak sekali predator-predator ganas. Dan ingat, nanti Himba akan memberikan edukasi gimana caranya atau tips supaya kita bisa selalu selamat dalam melakukan aktivitas kita di hutan teman-teman. Oke, ikutin perjalanan dari channelnya Himba Borneo. Kita ekspedisi di hutan belantara Sungai Seha, Kalimantan Tengah. Nah jadi sahabat Himba, lokasinya tepat berada di depan Himba ini. Nanti kita akan jalan kaki. Kenapa? Karena perahu kita tidak nyampai teman-teman. Hanya perahu kita sampai di sini saja, karena ini semak banyak kayu-kayu besar teman-teman. Jadi tidak bisa untuk masuk perahu lebih leluasa. Oke, kita sampaikan perahu di depan itu aja.
sampai di sini aja. Mbak akan ikat dulu perahunya. Nah, sudah diikat. Jadi hal yang paling tidak boleh ketinggalan adalah senter, teman-teman. Nah, jadi senter di sini Mbak menggunakan senter Downy. Karena apa? Karena ini tahan sekali ya. Jadi kita harus simpan dulu. Dan ini tas Mbak, tas Eiger, ini kuat sekali nih, bagus. Oke, kita masuk ke dalam dulu. Nah, jadi di sana itu adalah danau besarnya, teman-teman. Jadi kita masuk ke areal yang lebih dangkalnya. Tapi jangan dikira areal yang dangkal seperti ini aman ya. Tapi harus hati-hati juga. Oke, jadi airnya ini selutut. Dan ingat, setiap pergerakan kita itu kita harus memperhitungkan secara matang, teman-teman. Oh ya, ketinggalan satu lagi. Ingat, tidak boleh tidak bawa parang, teman-teman. Parang ataupun sangkur, karena itu sangat bermanfaat sekali. Tidak hanya untuk keselamatan kita, juga bisa untuk kita survive. Jadi ini lokasinya. Harinya sudah mulai sore, teman-teman. Jadi biasanya para predator akan banyak keluar kalau seperti ini. Jadi ini juga sangat berbahaya sebenarnya buat kita untuk melakukan ekspedisi. Nah, di sini sudah mulai dalam. Airnya sudah mulai sepaha. Semakin kita ke depan itu semakin dalam, teman-teman. Karena apa? Di sana itu ada sebuah danau kecil juga. Dan katanya di danau yang kecil ini ada salah satu buaya juga yang tinggal di situ. Karena di sini banyak sekali buayanya. Jadi buayanya akan mencari tempat-tempat sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena sifat buaya ini dia adalah teritori, wilayah kekuasaan. Kita lanjut. Nah, teman-teman harus perhatikan di lokasi yang agak luas seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan juga untuk selalu waspada. Jangan gegabah untuk masuk ke situ, karena kita tidak tahu di situ ada lubang atau ada predator. Nah, teman-teman perhatikan juga. Ini kan arusnya mengarah ke kita nih, teman-teman. Jika ada sesuatu di sini atau predator atau apa, biasanya arusnya akan berhenti. Nah, jika arusnya masih terus mengalir seperti ini, berarti itu aman saja, teman-teman. Jadi tidak akan ada halangan untuk kita. Karena yang di bawah air ini kita tidak lihat, karena airnya juga keruh sekali. Jadi aman ya. Untuk mengetahuinya ya ini kita melihat arus airnya. Kalau arus airnya berhenti sementara lokasinya ini berarus, itu harus waspada. Bisa saja itu ada predator ataupun di bawahnya ada pohon. Nah, di sini juga semakin dalam, teman-teman. Lihat posisi Mbak sekarang. Ini hutan rawa Kalimantan seperti ini ya. Teman-teman yang ada di luar daerah ataupun yang
berada di negeri seberang, teman-teman dari Malaysia juga mungkin hampir sama ya, tapi yang di Kalimantan hutan rawanya seperti ini contohnya teman-teman. Nah, jadi kita terus menyusuri sampai ke depan sana. Di lokasinya ini sedikit angker, dan di sini juga sering nampak juga teman-teman ada ada sosok gaib juga teman-teman. Jadi kita juga sebelum masuk, apalagi di Pulau Kalimantan, kita harus mengucapkan salam dulu teman-teman. Kita tidak boleh sembarangan untuk masuk. Kita sudah masuk jauh, jadi perahu kita sana tadi udah berada di sana jauh. Kita harus waspada juga teman-teman, tidak hanya di bawah, di atas juga, karena biasanya ada ular piton yang ukurannya besar di sini teman-teman, dan dia dari atas, bisa juga dari bawah. Jumpa buah nih teman-teman. Jadi ini kalau di Kalimantan ini namanya buah tabaras. Jadi ini tidak bisa dimakan, dan ini hanya dimakan oleh kalong ataupun kelelawar teman-teman. Dan ini juga menjadi makanan favorit mereka. Jadi bentuk buahnya mirip seperti buah ini ya, buah jeruk. Dan baunya juga enak sih teman-teman, manis, mau baunya aja, kalau rasanya belum tentu enak. Oke, kita lempar ke depan. Aman. Jadi ini sudah semakin gelap teman-teman, jadi Himba akan memutuskan untuk kembali aja ke perahu, karena kalau semakin gelap seperti ini, apalagi kondisinya ini rawa teman-teman, tidak dianjurkan untuk kita melanjutkan ekspedisi atau berjalan, karena Himba juga sendirian nih teman-teman. Jadi alangkah berbahayanya jika Himba terus melakukan perjalanan apalagi sampai malam, karena pernah Himba melakukan perjalanan sampai malam dan tiba-tiba
Himba tersesat teman-teman, dan pulangnya juga sudah sampai tengah malam sekali baru Himba menemukan jalan keluar. Jadi kalau di hutan itu harus ekstra hati-hati. Kita juga ingat harus meminta izin dan selalu berdoa teman-teman. Oke, Himba mau kembali lagi ke perahu. Kita akan menyusuri ke ini aja, ke danau bagian luarnya aja, karena kalau yang di dalam seperti ini, apalagi ini sudah mulai gelap, tidak terlihat nanti. Nah, perjalanan kita sudah nyampe di perahu dengan selamat teman-teman. Nah, itu sana perahu kita. Kalau di perahu ini terlihat cerah masih ya, tapi kalau di dalam sana seperti yang di sana tadi itu gelap sekali teman-teman, karena cahayanya tidak bisa masuk ke bagian dalam hutan teman-teman. Jadi terasa auranya beda ya kalau di sini. Oke, kita lanjut ke bagian danau aja. Kita nanti ekspedisi menggunakan perahu teman-teman. Himba mau melihat-lihat di mana sih letak buaya itu ada di danau ini. Biasanya ada ciri-ciri khas tertentu di mana buaya itu berdiam. Nah, jadi ini menjadi lokasinya. Tepat di bawah kita ini dalam sekali teman-teman. Di sini ada sebuah lubang. Jadi kalau airnya surut, Himba pernah ke sini. Di sini ada lubang, dan di sini menjadi lubangnya buaya itu kalau air surut, tepat di bawah sini teman-teman. Jadi biasanya dia tidak akan jauh dari ini. Ini tempat kamuflase yang sempurna. Teman-teman sahabat Himba, jadi ini sebuah tips buat teman-teman. Jika teman-teman melihat lokasinya yang ada seperti ini di lokasi teman-teman biasanya
memancing atau berburu, ya teman-teman perhatikan dulu lokasinya, karena di sini ini memang menjadi salah satu habitatnya buaya teman-teman, dan di sini banyak sekali buayanya. Teman-teman perhatikan. Nah, jika kondisi rumputnya yang di atas air ini seperti ini tidak menjadi jalurnya teman-teman, tidak menjadi jalurnya. Jadi teman-teman perhatikan juga, yang menjadi jalur buaya itu tepat berada di tengah situ teman-teman. Nah itu, nah itu, dan teman-teman perhatikan bagian rumput-rumputnya itu semua rebah teman-teman. Jadi semuanya merebah ke bawah. Itu menandakan ada sesuatu yang menindih bagian rumput-rumputnya itu. Jadi biasanya kalau buayanya tidak terlalu besar, dia akan naik ke bagian rumput-rumput ini. Biasanya memakai moncongnya. Kalau yang besar memakai moncongnya, dia akan naik sedikit. Bisa juga menjadi tempat ular piton teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati juga. Oke, jadi beginilah situasinya alam Kalimantan. Ini hutan rawanya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton channel dari Himba Borneo. Jadi Himba sudahi dulu ekspedisi kali ini. Jadi mohon maaf sekali jika Himba tidak menemukan buayanya, karena menemukan buaya itu bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami teman-teman. Karena mereka ini pandai sekali untuk bersembunyi, dan jika mendengar sedikit saja ada pergerakan, mereka akan langsung menenggelamkan diri. Tapi entah itu mereka kabur, bisa juga mereka ada di bawah kita. Jadi Himba mohon maaf jika ada salah kata Himba, mungkin ada yang kurang pas teman-teman dari pembicaraan Himba mohon maaf sekali. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan support kepada Himba, di mana channel Himba bisa kembali tayang atau kembali eksis kembali. Sekian dari channel dari Himba Borneo. Tonton lagi keseruan channel Himba Borneo di video-video berikutnya. Oke, salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu bahagia.